Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat ini tidak pernah berhenti sampai ajal seseorang kita nanti akan datang, dari makanan, minuman, air, oksigen, tempat tinggal, transportasi, pakaian dan segala macam hal yang harusnya kita tahu bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Dan Allah benar dengan firman-Nya dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7, potongan ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman, di mana dengan Islam dan iman ini kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Kita juga tentunya jadi mengetahui tujuan kita hidup di muka bumi ini dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Mana yang boleh kita nikmati dan mana yang tidak boleh kita nikmati. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan kita dianjurkan menjaga nikmat terbesar ini sampai kita wafat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat. Dan balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan dibalas dengan 10 salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salam Allah ini artinya pelipat gandaan pahala, pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan semua yang bermakna-makna baik. Oleh karena itu, sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah atas semua nikmat, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak-bapak kami sapa yang ada di online. Nah, di sini yang hadir adalah ibu-ibu umumnya. Maka kita akan melanjutkan pada kesempatan setiap kali Allah mudahkan kajian kita membaca buku 40 nasihat memperbaiki rumah tangga yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafidhahullah. Dan kita sudah menyelesaikan nasihat ke-17 pada kesempatan yang lalu. Sedikit saya ingatkan karena sudah jeda waktunya lumayan lama, yaitu di halaman 61 sampai halaman 64. Garis besarnya adalah yang perlu kita perhatikan untuk anak-anak program di rumah. Yang pertama, hafalan Quran dan kisah-kisah Islami. Ini yang selalu kita sampaikan kepada anak-anak. Kita peduli sekali dengan bacaan Al-Qurannya, dengan tambahan hafalannya, dan kalau perlu hubungkan fasilitas dengan apa yang kita targetkan. Misalnya memberikan makan, memberikan pakaian yang baru misalnya, atau memenuhi kemauan dia dengan syarat dia harus menyetor surah ini dan surah itu misalnya. Atau dia selesai membaca kisah ini dan kisah itu. Ini sangat penting. Di sini pun kita sebagai orang tua bisa sekaligus belajar. Kalaupun Anda sudah tahu misalnya kisah 25 Nabi dan Rasul, atau nama-nama malaikat, atau bagaimana beriman kepada Allah dan malaikat, kemudian juga tentang masalah kisah para sahabat-sahabat dan sahabiat Nabi. Sebenarnya ini semua termasuk kita sendiri belajar. Dan kalau kita sudah tahu murajaah atau mengulanginya. Dan ilmu ini makin kita ulang-ulangi, maka makin berbekas dalam pikiran kita dan makin mudah kita amalkan. Jadi ilmu kalau kita duduk dan dengarkan misalnya 2 atau 3 kali atau bahkan sampai 5-6 kali, itu lebih mudah kita amalkan dibandingkan hanya sekali saja yang mungkin setelah kita duduk dalam satu majelis biasanya persentase terima masuk dan berbekas dengan tidak itu sangat tipis ya perbedaannya. Kadang-kadang kalau kita setengah serius saja bisa 50-50%. Kayak majelis seperti ini misalnya. Kalau kita memang hanya setengah jiwa untuk mendapatkan ilmunya, maka berarti nanti akan berbekas 50%. 50% yang sudah terlupakan. Jadi kalau kita ulangi, maka akan teringat lagi yang 50% yang sudah dipelajari, dan 50% yang terlupa itu juga bisa jadi ya bertambah dan teringat. Begitu juga kalau kita lalai, mungkin misalnya persentasenya yang kita tangkap hanya 40%, 60% kita lupa, juga sama manfaatnya besar. Oleh karena itu mengulang-ulangi maka sangat penting ya. Dan kisah-kisah Islami ini kita tahu sangat menyentuh, dan cukup banyak sekarang buku-buku yang bisa kita beli untuk dibacakan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, hati-hati terhadap keluarnya anak-anak bersama teman-teman jalanan dalam kurung yang semaunya sendiri. Saya sudah pernah sampaikan, ibu-ibu sekalian tolong diperhatikan karena waktu Anda lebih banyak dengan anak-anak. Harus kita yang menjadi pengatur anak-anak, jangan anak-anak yang mengatur kita.
Baik makanan, minuman, pakaian, pergaulannya, semua kita yang atur. Dan ini bukan berarti kita otoriter, tapi memang itu amanah di sisi Allah Subhanahu atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Jadi tidak boleh kita sibuk menanyakan anak-anak mau makan apa, mau pakai baju apa, mau pergi kemana. Bukan mereka penentu keputusan, tapi kita penentu keputusan sebagai orang tua karena akal kita jauh lebih sempurna daripada mereka. Jadi jangan suka menanyakan ya. Di sini kalaupun kita sayang sama anak-anak bukan berarti kita perlu tanya mau makan apa. Karena kalau dia minta sesuatu yang ibu tidak punya di rumah, maka akan kerepotan menyiapkannya. Tapi apa yang ada di rumah kita siapkan, apa yang kita ingin beli dan jadikan sebagai sajian pada hari itu, kita beli lalu kita mengatakan, nah ini rezeki hari ini dari Allah, baca bismillah, tangan kanan kita makan ya, syukuri. Nah biasakan itu, ya, biasakan. Saya sudah pernah kasih contoh itu ya, sebab kalau misalnya kita bilang, ibu bilang nak mau makan apa, lalu dia bilang misalnya ayam goreng, lalu kemudian ibu mengatakan baik besok ya ibu buatin, misalnya karena hari itu ibu belum sempat buat. Kalau besok ibu lupa, dia tanya mana ayam goreng saya ibu, ibu mengatakan oh ibu lupa. Sudah cukup untuk membuat dia mengatakan ah ibu ini. Kata-kata ah pada orang tua itu membawa pada durhaka. Jadi nggak boleh. Udah hidangkan makanan yang kita sudah tahu. Pilihkan sekolah yang kita lebih tahu. Jaraknya, kurikulumnya, biayanya. Anak itu nggak ngerti. Begitu juga dengan pakaiannya. Kita biasakan dari awal menggunakan pakaian yang islami. Semua ini adalah hal-hal yang penting untuk diperhatikan dari awal. Sehingga anak itu tidak punya pilihan. Karena memang belum saatnya mereka memilih. Kalau sudah tamat SMA, mungkin sudah kuliah, akalnya lebih sempurna. Kita juga sudah melalui umur-umur yang seperti itu dulu, masih sangat labil gitu ya. Masih sangat labil. Kalau dibiarkan bergaul semaunya, kemudian dia makan semaunya, ini semua nanti akan berefek pada hal yang negatif gitu ya. Karena anak-anak pasti yang namanya manis lebih suka, maka bisa menyebabkan obesitas dan segala macam hal penyakit-penyakit yang memang berbahaya buat dia. Itu juga dengan pergaulannya. Oleh karena itu kita yang atur ya. Saya juga pernah memberikan tips, tidak ada salahnya ibu-ibu sekalian bertanya pada anak-anaknya, nak siapa saja nama-nama teman kamu di kelas. Atau kita sebutkan namanya ya, kalau saya di rumah saya biasakan untuk tidak menyebutkan kamu dan aku ya. Sehingga memanggil nama, sehingga jauh lebih santun. Baik kami orang tua memanggil anak-anak, ajak ngomong atau antara adik sama kakak. Jadi biasakan dipanggil namanya gitu ya. Dan itu tanya, misalnya namanya Ahmad, kita mengatakan Ahmad di kelas, siapa saja teman-temannya. Walaupun kita mungkin tidak butuh semua nama-nama itu, tapi kita merasa atau dia merasa kita hadir dalam hidupnya. Bertanya, mungkin dia sebutkan fulan, 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 fulan. Oke. Setelah itu kita coba tanya, siapa di antara teman-teman itu yang paling baik, yang paling pintar di kelas? Pasti dia akan sebutkan salah satunya, si fulan. Baik, kenapa dia pintar? Misalnya dia mengatakan karena rajin membaca buku, karena rajin merespon guru, atau apa sajalah yang dijadikan alasan. Kita mengatakan kalau gitu nak, ya Ahmad juga harus menjadi seperti itu. Bahkan kalau perlu lebih berprestasi. Terus kita nggak apa-apa kita tanya, siapa di antara teman-temannya yang tidak baik? Oh si fulan misalnya, kenapa? Suka ganggu temannya, suka tidur, malas datang misalnya. Oke, kita bilang jangan jadi seperti itu ya nak. Kalau mau lebih dikembangkan lagi, tidak ada salahnya kita berhubungan dengan pihak sekolah. Kemudian kita juga mengenal wali-wali murid yang lainnya. Sehingga kalau ada anak-anak yang mengganggu anak kita, kita bisa komunikasikan baik sama pihak sekolah ataupun kepada orang tua anak tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perhatian tentang atau terhadap mainan anak-anak yang menghibur dan yang mendidik. Ya, ini hindari semua hal-hal yang berbau agama, larangan agama. Tidak usah terlalu banyak boneka-boneka gitu ya. Mainan-mainan seperti ini. Pertanyaan sederhana, apa manfaatnya? Itu hanya murni hiburan, tapi tidak ada pendidikannya. Bagaimana kita mengubah itu menjadi hiburan dan juga di pendidikan. Seperti membiasakan anak untuk cinta dengan buku. Kita belikan buku, ayo ibu baca ini ya. Jadi dia ketagihan dengan buku tersebut, ya, ketagihan dengan buku daripada boneka, ya. Apalagi boneka hal-hal yang pernah kita singgung di kelas kita di sini, ya, yang tidak ada manfaatnya. Ya, saya sebutkan nama-nama seperti misalnya Doraemon, ya. Itu betul-betul boneka itu ya wajar dari orang non-muslim ya. Tapi apa yang diajarkan? Pesannya apa? Boneka itu bisa mengeluarkan apa saja dari perutnya, apa yang diminta oleh temannya misalnya. Kalau kita memberikan anak-anak kita nonton ini, apa pesan yang dianggap oleh anak kita? Apalagi kita berikan boneka Doraemon, bisa saja kalau dia sedang mau tidur di kamarnya, dia ajak ngomong boneka itu. Dia menganggap punya sesuatu seperti di kartunnya. Dan itu tidak benar. Kisah-kisah tentang khayalan-khayalan Cinderella, putri yang bisa mengubah sesuatu dengan tongkatnya misalnya, ya, atau saya pernah sebutkan Mickey Mouse dan Minnie Mouse, itu kan tikus ya. Apapun ceritanya, tapi itu tikus. Dalam Islam tikus itu dikenal dengan istilah fuwaisiqah.
hewan yang buruk, ya. Kita kalau mimpi lihat tikus berarti ada sesuatu yang buruk. Tikus itu hewan yang boleh dibunuh. Ya, kata Nabi SAW, hewan ada 5 hewan jenis hewan boleh dibunuh di wilayah haram dan di luar haram. Wilayah haram itu Mekah sama Madinah, itu tidak boleh dibunuh hewannya, tapi 5 hewan ini boleh dibunuh. Disebutkan yang pertama tikus, baru kemudian ular, ya, kemudian anjing buas, kemudian raja wali, ya, kemudian yang selanjutnya yang kelima itu burung gagak yang bagian dadanya ada bulu warna hitamnya, tapi tikus ini bagian daripada itu. Untuk apa kita menjadikan tikus sebagai idola anak kita? Apa pesannya? Apakah hanya karena viral? Itu nggak benar, gitu ya. Maka harus hati-hati sekali. Harusnya kita mengubah itu. Kalau kita dulu waktu kecil memang terbiasa begitu dengan orang tua, karena orang tua kita belum terlalu paham. Ibu-ibu sekarang sudah ikut taklim. Harusnya tahu gitu ya. Apa susahnya kalau kita belikan buku dan kita biasakan dia untuk membaca, kita bacakan buku tersebut, ya, yang menarik buat dia sehingga dia cinta dengan pendidikan. Setiap kali kita titipkan pesan mainan ada manfaatnya, gitu ya. Dan usahakan selalu dihubungkan dengan masalah prestasi. Jadi kalau dia mau dibelikan mainan harus ada target. Misal contoh, dia harus sholat 5 waktu on time. Hubungkan dengan masalah itu. Dia harus bisa membaca beberapa ayat Al-Quran dalam hari tersebut atau mengulangi. Atau dia harus prestasi di sekolahnya, dia juara, baru kemudian apa yang dia mau dikasih. Nah ini semua akan sangat membantu dia untuk menjadi anak-anak yang baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini kita masih muraja ya, mengulangi terakhir materi yang kita bahas ya. Yang keempat adalah memisahkan tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini beranjak daripada hadis Nabi SAW, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Tapi sudah kita jelaskan pukulan yang tidak berbekas. Gak boleh tampar wajah, gak boleh jambak rambutnya, gak boleh cubit sampai berbekas ya. Pukulan itu hanya menggunakan jari telunjuk atau mungkin kayu siwak kecil, hanya sebagai peringatan saja. Ya, dan itu pun sudah pernah kita jelaskan, 7 tahun pertama tidak boleh ada pukulan. Ya, semuanya dengan kelembutan. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anak kalian dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama dengan lemah lembut, karena itu masa dia belajar. Jatuhkan benda atau apa saja, maka itu memang biasa. 7 tahun kedua baru dengan ketegasan, makanya perintah dipukul di umur 10 tahun. Ada saya lihat subhanallah sebagian ibu-ibu itu terlalu luar biasa gitu ya, sama anak-anak kasar, keras. Nah, anak-anak masih kecil nggak ngerti apa-apa, semuanya harus dipukul, dicubit. Akhirnya anak itu trauma. Dan ini berbahaya, tanpa dia sadari anaknya sebenarnya sedang marah dengan dia. Ini biasanya efeknya di akhir-akhir hidupnya ibu-ibu dan orang tua seperti ini, maka dia akan tinggal bersama anaknya dan anak pun akan kasar dengan dia. Ya. Karena tidak ada sama sekali kasih sayang yang dia berikan gitu ya. Kasar sekali. Padahal sebenarnya Nabi SAW menyebutkan salah satu ciri wanita ahli surga, wanita yang wadudul walud, yang laki-laki disuruh menikah dengan mereka. Yaitu yang penyayang dan juga subur gitu ya. Penyayang sini maknanya luas sekali. Kemudian juga 7 tahun yang ketiga, kalau 7 tahun kedua itu boleh tegas, ya, di 10 tahun termasuk kata Nabi SAW tadi, pukul mereka kalau mau sholat, kalau tidak sholat, dan pisahkan mereka di ranjang. Itu sudah 10 tahun, ya, karena sudah mulai mengenal aurat satu sama yang lain. Walaupun umur 10 tahun umumnya belum balik, ya, tapi sudah dipisah. Kalau kita bisa memisahkan antara perempuan sama perempuan juga bagus banget, gitu ya, sekaligus ya. Kalau rumah besar, ada kamar masing-masing itu bagus. Ya, kalau tidak minimal yang sesama jenis yang digabung, misalnya kita buat ranjang susun misalnya ya di kamar, atau 2 ranjang yang berpisah, single bed misalnya, yang bisa masing-masing tidur perempuan sama perempuan, nanti kamar laki-laki sama laki-laki contohnya, itu sudah diperintahkan. Dan 7 tahun ketiga kata Ali radhiyallahu anhu, ajaklah dia berdiskusi, maksudnya 14 tahun sampai 21, itu boleh kita ajak diskusi, ya, karena memang sudah mulai sempurna akalnya gitu ya. Kalau setelah itu umur 21 tahun lepaslah di masyarakat, dia akan jadi pemimpin, sudah bisa berjalan sendiri, asal memang pakai metode yang benar. Termasuk di sini jangan pernah bercanda dengan misal contoh ibu lucu melihat anak laki-lakinya lalu dipakein jilbab misal, atau dipakein baju perempuan. Jangan sama sekali. Ini awal bibit LGBT ini, ya. Atau anak perempuan sengaja dipakein baju laki-laki, gitu kan? Karena dianggap lucu, kayak dipakein gamis, kopiah. Jangan. Mainannya pun dipisahkan, ya. Karena memang itu penting sekali untuk memisahkan jenis kelamin. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah adanya bercanda dan menyayangi. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan, yaitu bagaimana kita bercanda sama anak-anak, dicium, dipeluk, itu penting sekali. Bahkan kita sadar atau tidak sadar, obat terbaik bagi anak yang sedang rewel, yang sedang sakit itu pelukan orang tuanya, elusan orang tuanya.
bisikan kata-kata yang baik dan penuh kasih sayang. Itu luar biasa. Ya, itu besar sekali efeknya dibandingkan obat dokter saja. Ya, apa gunanya anak itu lagi sakit, kemudian disuruh minum obat sambil dimarah-marahin. Ya, itu nggak benar. Ya, saya pernah temukan begitu, istri di rumah pada saat mau minum obat, dipegang, akhirnya saya juga pas lihat gitu kan, dan sedikit dipaksa. So saya larang, kenapa harus seperti ini? Oh dia nggak mau minum obat, sebentar. Saya ajarin caranya. Saya ajak ngobrol baik-baik anak itu walaupun masih kecil. Ini obat gunanya untuk ini ya nak dan segala macam. Coba ya sambil saya bercanda. Misalnya obat di sendoknya itu saya buat kayak pesawat-pesawatan nih ayo ya minum ya. Tapi minum kok. Tidak ada masalah gitu kan. Dan dokter pun sudah tahu obat yang dikasih buat anak-anak biasanya memang sudah ada rasa manisnya. Diminum nggak ada masalah. Ya begitu juga kalau dimandikan ya. Jangan dikagetkan. Hanya anak-anak itu trauma. Disampoin, disiram langsung. Ya walaupun nangis nggak apa-apa. Berapa kali juga saya temukan anak-anak di rumah begitu. Terus saya tegur, saya contohin caranya. Coba diajak ngobrol, diajak bercanda, dipegangin mainan, kemudian disiram baik-baik gitu kan. Maka tidak ada masalah. Sampai selesai mandi tenang-tenang saja contohnya gitu kan. Jadi jangan lahirkan trauma-trauma yang tidak baik bagi anak-anak gitu ya. Ini semua sudah pernah kita jelaskan. Dan dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah mencium Hasan dan Husain ya, radhiyallahu anhuma. Kemudian ada satu orang yang bernama kalau tidak salah Aqra bin Habis, ingat saya nama sahabat ini, dia kaget karena dia tinggal di padang pasir, dia mengatakan orang Badui, dia bilang, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sungguh saya memiliki 10 anak belum pernah saya cium selama ini. Maka kata Nabi SAW, saya akan buat apa lagi kalau Allah telah mengangkat kasih sayang dari hatimu. Ya, jadi memang ini penting sekali untuk diperhatikan. Karena nanti ada saatnya memang anak-anak kalau sudah mulai lebih umur, lebih tua, lebih besar, itu sudah hilang masa itu. Kayak contoh sudah gadis, sudah bujang, dia merasa risih walaupun orang tuanya mau cium gitu ya. Nah, di saat kecil lah memang saatnya kita memeluk mereka, mencium mereka, karena itu adalah hal-hal yang baik. Ya. Ingatlah apa yang kita lakukan pada anak-anak kita adalah investasi masa depan. Maksudnya kita sekarang kasih sayang dengan mereka, kita pun nanti akan disayangi oleh mereka gitu ya. Nanti kita tidak tahu di akhir hidup kita. Mungkin akhirnya kita harus bergantung pada mereka. Mungkin tinggal di rumahnya, kita nggak tahu keadaan. Ya, atau paling tidak walaupun kita mampu berdiri sendiri, tetap masa tua kita butuh perlindungan dan juga perhatian anak-anak gitu ya. Nah seperti itulah. Baik, kita sekarang masuk ke nasihat 18 Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, masalah mengatur waktu tidur dan makan. Ini juga salah satu problem ya bagi anak-anak, karena mengatur waktu tidur ini harus dibiasakan. Ya, biasanya ada dibiarin begadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam karena alasan tidak mau tidur. Sebenarnya itu tergantung. Kalau kita membiasakan lampu di rumah selalu terang, ya kita selalu menyiapkan makanan yang manis-manis, ya berlebihan, maka memang dia aktif sekali. Karena dia tidak ada beban seperti kita ada aktivitas. Ya. Saya ingat dulu waktu itu saya sempat mampir di rumah sepupu saya di Melbourne di Australia. Waktu itu saya dipanggil diundang berdakwah di sana. Rupanya waktu saya nginap di situ pagi hari karena semua teman-teman Indonesia lagi pada kerja, maka saya isi taklimnya setelah mereka pulang kerja. Mulai sore habis asar dan maghrib isya gitu ya, berdiskusi sama mereka atau di weekend. Nah di weekday itu ternyata saya di rumahnya, saya lihat rupanya dia buat rumah titipan, ya titip anak-anak. Banyak sekali orang-orang bule yang dititip sama mereka. Dan anak-anak yang dititip ini bukan orang Muslim juga, banyak gitu ya. Terus kemudian anak-anak itu tenang-tenang gitu, ya. Sampai orang-orang tuanya pun merasa senang karena dirasa dijaga amanah itu. Saya coba tanya, apa kiatnya sehingga anak-anak ini bisa tenang? Oh, di sini dihindari dikasih makanan manis. Kayak coklat-coklat. Itu rumahnya karena dia makan, sumber energinya bertambah, jadi loncat sana, loncat sini, jadi makin aktif. Jadi kita mungkin tetap batasi. Seperti orang dewasa mirip ya. Karbonya dikurang, lebih banyak protein daripada karbonya, misal contoh. Itu satu hal yang harus diperhatikan. Ternyata memang itu sangat berpengaruh. Dia bilang, jadi di sini tempat penitipan biasanya memang disiapin makanannya, tapi kita titip pesan sama orang tuanya, jangan bawa coklat-coklat, es krim, ya, dikasih makanan yang lain, sayur-sayuran, makanan, dan ternyata itu memang lebih mudah diatur. Nah itu kadang-kadang yang membuat anak-anak begitu aktif gitu ya. Nah mengatur pola tidur ini penting, ya mengatur pola tidur penting. Kalau memang masih kecil dibutuhkan siang hari misalnya mau tidurin, oke, disilakan dengan kailula. Malam hari itu maksimal jam 9, jam 10 sudah harus tidur. Ya, kalaupun kita ada aktivitas, mohon maaf suami istri atau apa, itu memang anak-anak sudah ditidurkan, sehingga memang tidak terbiasa begadang. Karena anak-anak ini dia tidak ada beban, dia bisa kalaupun sampai jam 1 malam, asal memang lampu masih menyala, masih dikasih kesempatan untuk mengkonsumsi makanan di waktu-waktu itu atau bermain, maka dia akan ikutin terus gitu ya. Akhirnya telat bangun,
dan susah lagi diatur untuk masuk sekolah, untuk sholat dan segala macam hal. Itu yang akan dibahas di nasihat nomor 18, masalah mengatur waktu tidur dan juga pola makan, ya. Porsinya, ya. Kemudian dipilihkan tadi saya bilang makanan-makanan yang sehat. Jadi apa yang Bapak Ibu dapat informasi sekarang perlu menjaga makanan, maka itu diterapkan dari masa kecil anak-anak kita. Kalau bisa misalnya susu pun, ya, susu yang tidak terlalu banyak gulanya, gitu ya. Sehingga memang anak-anak itu memang mungkin sedikit lebih mahal biasanya harganya, karena susu yang murah itu memang lebih banyak kandungan gulanya gitu ya, maka itu akan lebih besar manfaatnya. Nah ini kurang lebih gambaran pembukaan di nasihat nomor 18 ya, karena problem yang banyak juga dihadapi oleh orang tua seperti itu ya. Dikatakan sebagian rumah oleh Dr. Muhammad punya kondisi layaknya hotel, hampir penghuninya tidak mengenal satu sama yang lainnya dan jarang sekali mereka bertemu. Misal contoh orang tua sama anak berpisah tempat, berpisah lantai, dan tidak dilowongkan waktu untuk datang. Ya. Sebagian anak makan atau tidur kapan saja mereka suka, sehingga menyebabkan mereka begadang dan menyia-nyiakan waktu. Juga menumpuk antara makanan yang satu dengan yang lainnya. Kekacauan seperti ini menyebabkan runtuhnya tali ikatan, semangat dan waktu yang sia-sia, serta membentuk jiwa yang tidak konsisten atau istiqamah. Ya. Seperti misalnya banyak orang tua karena dia mau sibuk dengan handphonenya, maka yang penting anaknya dikasih makan. Ya. Yang penting dia ditemani oleh asisten rumah tangga. Ya udah, akhirnya jadi masalah. Gitu ya. Kedekatan antara orang tua sama anak berjarak, ya, makanan pun tidak terkontrol. Gitu. Apa saja yang dia mau dikasih, yang penting tidak nangis, penting tidak rewel misalnya. Padahal sebenarnya ini keliru. Ya, padahal sebenarnya nangis dan rewel itu karena itu bahasa dia. Ya, yang masih bisa kita kontrol gitu ya. Nah, ini yang disebutkan dalam poin ini. Sebagian orang yang pandai atau sebagian orang yang pandai berdalih mengatakan anak-anak yang sekolah dan kuliah waktu keluarnya tidak bersamaan, laki-laki dan perempuan. Demikian pula halnya dengan pegawai, buruh dan pedagang. Akan tetapi kondisi seperti ini tidak berlaku untuk semua. Sungguh tidak ada kenikmatan yang melebihi berkumpulnya satu keluarga di meja makan, lalu menggunakan kesempatan tersebut untuk mengetahui keadaan masing-masing serta mendiskusikan sesuatu yang bermanfaat. Bagi pemimpin rumah tangga hendaknya menentukan waktu kembali pulang ke rumah dan izin kalau mau bepergian, terutama bagi anak-anak kecil sedikit dalam umur dan akal, maksudnya di sini yang masih dikhawatirkan terjadi apa-apa atas mereka. Kesimpulannya sebenarnya dari nasihat nomor 18 ini, bagaimana kita hidupkan suasana kebersamaan, mengatur pola tidur, mengatur pola makan. Nah itu kurang lebih yang dikasih gambaran di nasihat nomor 18 dan sudah kita sampaikan tadi. Tentu kalau kita tambahkan seperti biasa memang di setiap poin kami tambahkan informasi, maka selalu ajarkan dan kita pun bisa belajar ya tentang adab-adab tidur, seperti misalnya berwudu sebelum tidur ya. Kalau mau ditambah dengan sikat gigi ya, bersiwak, sikat gigi, kemudian balik sisi kanan dan membaca doa ya pada saat kita sedang mau tidur ya. Saya pernah membahas dan menyusun sebuah khutbah Jumat. Saya temukan ada belasan doa ya, belasan doa yang dibaca sebelum tidur atau belasan bacaan yang dibaca sebelum tidur, baik ayat Quran ataupun doa-doa ya. Pada saat saya coba kumpulin dari sekian banyak referensi, ada di antara doa itu bahkan yang belum saya hafal, subhanallah. Saya lihat, oh ternyata ini ada tambahannya. Saya coba cek lagi dari banyak referensi buku-buku, ternyata memang ada tambahan dan mungkin beda-beda lafaz sedikit saja, tapi sunnah Nabi SAW ini kita anjurkan untuk mengamalkan semua. Dan itu bisa memakan waktu. Pada saat saya bahas di khutbah Jumat antara 35 menit sampai 40 menit. Padahal untuk khutbah Jumat sedikit agak panjang itu ya. Waktu kami membahas tentang masalah adab, serial iman tentang keajaiban malam dan siang. Maka kita sudah bahas pada saat itu di masalah keajaiban malam itu masalah adab-adab mau tidur. Berwudu, kemudian balik sisi kanan, kemudian membaca doa, pada saat mau tidur. Dan itu doanya banyak sekali sebagaimana kami bahasakan tadi ya. Dan bisa kita sisipkan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalau Allah di antara doa itu ya, maknanya kalau seandainya ya Allah engkau melepas ruhku ini, maka jagalah sebagaimana aku jaga ruhnya orang-orang beriman. Kalau engkau menahannya, tidak dikembalikan lagi sehingga kita meninggal dunia, maka rahmatilah dia. Contohnya gitu ya. Nah ini semua sangat baik kalau kita bisa cicil pada anak-anak kita. Saya coba praktikin pada anak-anak, dibaca misalnya pada saat mau tidur, mereka cepat sekali hafalnya itu. Ya, mudah sekali mereka menghafal sebenarnya. Karena kalau kita tidak alihkan kepada hal-hal yang seperti ini, maka akan beralihkan pada hal yang tidak penting. Seperti mereka ngobrol saja adik kakak, ya sampai hanya mereka tertidur. Ini sayang banget gitu ya.
Karena sebenarnya banyak pesan yang bisa kita bacakan kepada mereka. Nah, di antara doa-doa mau tidur itu juga kita bisa baca terjemahannya pada mereka supaya mereka bisa merenungi maknanya. Dan kalau kita cicil dari masa kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun semuanya kita cicil, kan tahunan sifatnya. Maka bisa kita terus tambah dan sempurnakan dari zikir-zikir dan doa mau tidur itu. Nah, ini di antaranya gitu ya.